Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, ini benar-benar geger ini. Ini asli mendebarkan ya. Ketua Peradi Oto Hasibuan yang merupakan ketua kuasa hukum 8 terpidana saat ini dalam menghadap ke Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Nah, di sana Pak Oto sempat menyinggung soal penegakan hukum di Indonesia yang sangat amburadul dan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apakah beliau menyindir Polda Jabar atau Ibtu DJS di dalam penanganan kasus Vina Cirebon ini? Sementara itu, Reza Indragiri membongkar habis bobroknya penegakan hukum di Polda Jabar di dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Wow, luar biasa ya. Oke guys, seperti apa videonya, mari saksikan. Let's go. Ya, let's go. Maju lagi Pak. Maju dikit Pak. Maju dikit Pak. Tadi di dalam. Maju lagi Pak. Ya. Tadi di dalam pembahasan. Saya mendadak tadi di telepon minta datang ke sini. Iya ya. Bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya. Terpilih. Ya, berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Iya ya, betul. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya kan? Perkembangan di mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan, ya. Dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin bapak-bapak, ibu bisa tanya Pak Presiden lah. Wakil tadi menteri ini di dalam ya. Kalau Pak Oto dipilih jadi menteri apa itu belum banyak ya. hukum dan HAM ini bagus banget ini Ada ya. kemungkinan wakil menteri hukum dan HAM atau menterinya jangan-jangan nih Pak. Nah, Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Tadi spesifiknya Enggak soal apa Pak? soal hukum kita ya. Iya, Kita iya, bicara iya. soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. keren. Polda Jabar Bagus. 2024 tidak Mantap, meyakinkan Pak Oto. masyarakat bahwa peristiwa Cirebon 2016 adalah sebagaimana yang sudah mereka ungkap. Bahkan lebih buruk lagi, kerja Polda Jabar pada tahun 2024 terindikasi kuat gagal melakukan mitigasi. Alias Benar kan? gagal Benar kan? untuk kemudian mengubah atau meningkatkan kualitas penegakan hukum menjadi lebih baik lagi. Keraguan-keraguan masyarakat semakin menggelombang, pertanyaan semakin tidak bisa terbendung, dan ujung-ujungnya patut kita khawatirkan Ya. bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas penegakan hukum kita adalah sebuah tanda tanya. Mari kita nampak kilas. Jadi pertanyaannya, ini sebenarnya berapa persen dari film Anda nih, Bro Anggi, yang benar-benar fakta? Di situ ada di disclaimer. Kata kunci yang sedang coba kita gali adalah fakta. Bagaimana kemudian peristiwa Cirebon yang semestinya ya begitu bisa terpotret secara sempurna di mata sutradara. Seberapa jauh orang-orang kreatif ini yang memproduksi film Vina ini sungguh-sungguh punya kesanggupan untuk mengulang kembali peristiwa yang mengenaskan itu ke pita seluler mereka. Fakta. Kan Iya, ada betul. tambahan dramatisasi, sedikit dramatisasi. Nah ini kan dramatisasi sedikit itu kan belum kuantitatif banget ya kan. Itu yang saya juga tanya tuh kan. Berapa persen dari film itu yang benar-benar fakta? Kalau saya bilang sekitar 95% kurang lah. Spektakuler ya, bahwa sutradara meyakini bahwa mereka sudah berhasil mengenang kembali kemudian memvisualisasi 95% fakta terkait dengan meninggalnya almarhumah Vina dan almarhum Eki. 95%. Tapi sekali lagi, di belakang kepala Diskursus Network ini bukan sebuah pernyataan yang serta-merta patut untuk kita percaya. Kita simak ya, kita kritisi, itu pasti. Iya, 95%. Mantap. Mungkin tambahannya sekitar ya mungkin 5% atau 10% itu di horror partnya. Itu pun cuma ada 2 atau 3 scene yang emang terlihat penampakannya di almarhumah Vina. Gitu kan yang itu pun Saat itu tampaknya sangat dramatis dan sangat memikat ketika kita membayangkan ada jin, ada peristiwa-peristiwa supranatural Iya. yang memberikan warna tersendiri bagi peristiwa Cirebon 2016. Saat itu kita terpukau dengan narasi-narasi kegaiban itu, bagaimana yang diangkat dalam film Vina. Tapi hari ini saya yakin Sobat DN sudah berubah selera. Apakah kita masih tertarik berbincang tentang jin? Apakah kita masih tertarik untuk mendengar apa perkataan seorang Linda misalnya? Tampaknya tidak. Hari ini Iya, betul. Diskursus Network dengan segala kerendahan hati ingin katakan kita sudah sama-sama belajar untuk menjadi warga negara yang lebih melek hukum. Diskusi kita, perdebatan kita bukan lagi tentang hal gaib dan hal yang tidak kasat mata, tapi justru kita dipaksa untuk membuka peraturan perundang-undangan, menyimak diskusi di ruang persidangan, dan juga mencoba mencari fakta dengan latar pengetahuan dan latar kepekaan yang kita punya. Kita lanjut, bagaimana perkataan dari rekan kita sutradara film Vina. dalam psikologi pelaku
yang kita gambarkan mereka menyesal akan perlakuannya itu sebenarnya ya itu dramatisasi tersebut gitu kan. Kita mengharapkan ending yang mempunyai satisfaction terhadap para pelaku yang diganjar hukuman. Saya ingat beberapa hari setelah film Vina meledak di bioskop-bioskop, seketika muncul komentar tentang betapa pentingnya untuk membuat sequel, kelanjutan dari film ini. Tapi saya tidak tahu ya, apabila disurvei hari ini warganet atau para pecinta film nasional, apakah mereka masih sungguh-sungguh punya selera yang sama? Boleh jadi tidak lagi menganggap bahwa film Vina perlu diperpanjang, diproduksi ke seri-seri berikutnya. Lagi-lagi kita bergeser dari perbincangan hal-hal yang mistis menjadi perbincangan yang betul-betul mengandalkan daya kritis. Ini bukan lagi semata-mata gosip-gosip yang lalu lalang di sebarang ruangan, tetapi sudah menjadi perbincangan ilmiah, perbincangan yang penuh dengan analisa yang mengisi ruang-ruang pemikiran kita. Iya. Kita lanjut setelah kita berbincang dengan sutradara film Vina, kemudian kita bertemu dengan orang yang sempat dimusuhi oleh para warganet. Disebutlah dia sebagai nenek tukang sihir dan segala macam sebutan-sebutan lain. Siapa? Dialah sosok warga Cirebon, saya menyebutnya sebagai advokat kampung namun tidak kampungan, yang justru masih menyimpan stamina dan keberaniannya untuk kemudian menantang kembali otoritas penegakan hukum tentang nasib klien-klien yang pernah ditangani. Kita ingat kembali kehadiran untuk pertama kalinya di jagat media sosial, yaitu Ibu Titin. Saat itu didampingi oleh salah seorang komisioner Kompolnas, yaitu Pak Yusuf. Masih ingat Pak Yusuf? Iya. Ya, kalaupun lupa tidak jadi soal, karena memang semakin kesini tampaknya Pak Yusuf semakin jarang tampil di ruang publik untuk memberikan informasi kepada kita tentang perkembangan kerja Mabes Polri untuk mengungkap kembali apa yang sesungguhnya terkait dengan kasus Cirebon 2016. Almarhumah Vina. Ini dulu. Oh, beda nih. Ini cara kematian yang dialami oleh jenazah Vina sesuai keahlian saya berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam adalah kematian tidak wajar dikarenakan ditemukan tanda-tanda trauma tajam dan tumpul pada jenazah Vina. Ada tajamnya. Saya kembali ke ibu dulu. Sepanjang yang ibu ketahui selama persidangan itu, ketika bicara tentang luka tusuk, tuntutan dari jaksa, luka tusuk itu menyangkut kondisi tubuh almarhum Muhammad Rizky atau menyangkut tubuh almarhumah Vina? Muhammad Rizky. Dalam salah satu forum perdebatan yang mempertemukan saya dengan antara lain dengan Kadif Humas Mabes Polri, topik ini juga menjadi poin panas yang saling kita adu terkait dengan bagaimana Mabes Polri pada saat itu memandang atau menyimpulkan peristiwa Cirebon 2016. Saya seperti biasa mengambil posisi mendukung kerja Polri, tetapi mendukung kerja Polri menurut saya tidak sepatutnya disinonimkan dengan a priori. Artinya saya tidak akan kemudian serta-merta juga mengatakan ya terhadap seluruh kerja Mabes Polri yang menurut saya patut untuk dikritisi. Kadif Humas Mabes Polri saat itu sangat percaya diri mengatakan bahwa kedua korban kehilangan nyawa akibat pembunuhan. Kadif Humas tegaskan luka-luka yang sedemikian parah yang ditemukan pada tubuh kedua korban adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa mereka sekali lagi adalah anak-anak muda yang meninggal dunia akibat kebiadaban ulah manusia. Tapi saat itu saya pertanyakan, benarkah demikian? Karena penting saya tantang beliau untuk menunjukkan di mana gerangan kita bisa menemukan kata pembunuhan di dalam hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter di Cirebon. Yang saya ingat, berdasarkan yang saya baca, yaitu dokumen atau berkas hukum perkara ini, tidak ada kata pembunuhan di dalam visum et repertum, di dalam hasil otopsi. Benar bahwa kedua korban meninggal akibat kematian tidak wajar. Iya, oke, mantap. Saya baru ingat ya, waktu pertama kali melihat Bang Reza Indragiri ini menanggapi kasus ini, awalnya saya meragukan kemampuan beliau ya untuk menganalisa tragedi ini gitu ya, dengan kasus-kasus yang lamanya yang disandingkan yang baru dengan yang lama terhadap Bu Titin ini. Saya meragukan keahlian beliau begitu ya. Dan sebelum beliau mengatakan, dulu beliau pernah mengatakan kalau ini adalah kecelakaan murni katanya. Sebelum beliau mengatakan itu, saya juga ikut meyakini kalau ini adalah kasus pembunuhan begitu ya. Namun setelah mengikuti podcast beliau, wawancara beliau, berbagai macam narasumber begitu ya, lalu beliau akhirnya mengatakan, menyimpulkan kalau ini adalah kecelakaan murni begitu ya, tidak ada di sini kasus pembunuhan sepertinya begitu ya. Dan itu saya sempat meragukan pernyataan beliau gitu ya. Namun akhirnya saya mempercayai itu kalau ini adalah sebuah tragedi kecelakaan tunggal begitu.
salut ya sama Bang Reza Indragiri, luar biasa beliau, kemampuan analisa beliau luar biasa. Akhirnya memang benar ya, dan saya juga meyakini itu mungkin 99% saya yakin kalau ini adalah kasus kecelakaan tunggal begitu. Tapi tadi Bang Reza Indragiri ini juga mengatakan kalau mungkin bisa saja dibikin film tragedi Pida ini season berikutnya. Menurut saya bukan itu aja, mungkin akan lebih baik lagi jika film berikutnya tentang proses perjuangan para penegak hukum ini untuk membebaskan 8 terpidana ini. Mungkin itu akan lebih bagus ya, kita urai kembali dari awal penangkapan Peggy sampai pembebasan 7 terpidana ini. Itu mungkin akan lebih bagus lagi itu dijadikan sebuah film begitu. Nah, bagi saudara nih, bagi mendengar, ini boleh juga dicoba ini ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Dan bagi saudara yang salam menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.